Jadi di sini rukun Islam ada 5. Yang pertama itu syahadatu alla ilaha illallah, menyaksikan bahwa tiada Tuhan selain Allah. Dalam arti isi tiada Tuhan selain Allah, kita menyaksikan bahwa hanyalah Allah lah semata-mata yang menguasai alam jagat raya ini. Langit dan bumi. Langit dan bumi seisinya, menciptakan. Apa dalilnya? Kalau dalam ilmu tauhid yaitu dengan adanya bumi langit inilah menunjukkan bahwa adanya Allah. Contoh kita adanya kursi, adanya HP, dalam masih ada yang bikin kan? Nah, yang bikin siapa? Manusia. Nah, adanya bumi langit seisinya mesti ada Tuhan. Siapa Tuhan? Yaitu Allah. Ini secara ini aja ya. Nah, yang kedua, wa anna Muhammadan, dan saksi bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Ya. Kepada siapakah Nabi Muhammad ini diutus? Pada manusia. Bukan hanya kepada manusia aja, kepada malaikat, kepada makhluk kayak binatang, bahkan hingga sama batu kayu pun Rasul itu diutus. Bukan dari mana umat sekarang aja, dari umat Nabi Adam sampai ke umat terakhir ini. Itu makna dari Wa anna Muhammadan Rasulullah, bahwa aku sahih bahwa Nabi Muhammad adalah utusan Allah. Tapi ada yang menerangkan bahwa bahwa Nabi Muhammad diutus untuk ke semua makhluk. Iya, bukan hanya ke semua makhluk saja. Ya, cuma cerita bukan hanya manusia saja maksudnya, tapi kepada malaikat, kepada binatang. Loh kok bisa? Iya. Malaikat batu kayu pun sehingga bisa bertasbih kepada Rasulullah. Bisa salam, assalamualaikum ya Rasulullah. Inilah diantara termasuk mukjizat. Jadi bukan hanya kepada manusia saja, jin, manusia diantaranya. Nih diutusnya Nabi Muhammad. Untuk apa? Tidak kalian liutami makarimul akhlak, untuk menyempurnakan budi pekerti akhlak. Ini tujuan pertama ini. Akhlak. Iya. Jadi kalau orang udah akhlaknya sempurna, akhlaknya baik, bukan hanya kepada manusia saja, tapi kepada Allah pun, kepada semua makhluk pun, dia akan baik. Jadi kalau ada orang ngomong baik, kok nggak sholat, baik itu mah baiknya pura-pura. Iya. Ada baik kok nggak sholat. Orang yang disebut orang baik dia harus melaksanakan sholat. Itu. Kenapa? Karena sholat itu perintah Allah, yang lain Rasulullah, disampaikan oleh Rasulullah SAW. Gitu. Dia mah baik banget. Pokoknya suka ngasih ini. Takutnya besar cuma sholat, tapi nggak sholat. Ya belum baik. Itu baiknya berarti bukan pura-pura. Kalau sholat tapi masih suka marah-marah, itu marah kan itu terbalik lagi ke diri kita ya, makanya itu marahnya kepada siapa? Kalau marah karena Allah boleh, sebenarnya nggak ada yang marah karena Allah boleh, tapi kalau marah karena nggak ada angin hujan, marahnya bininya nggak bener, istilahnya nggak sesuai dengan tuntunan Rasul, boleh kita marah. Ya kalau masih bisa kita ngomong secara pelan-pelan ya pelan-pelan. Gitu. Kalau marah karena Allah, istri udah dibilangin sampai berapa kali pakai kerudung, pakai tiung, tapi ternyata enggak umpamanya ya contoh. Ya boleh kita marah, tegas, artinya kita tegas. Gitu. Nah yang dimaksud sholat mencegah perbuatan keji dan mungkar itu kalau orang yang menjalankan sholat, otomatis dengan perilakunya ini juga ke bawah harusnya. Jangan kita badannya aja yang sholat, tapi masih nyolong, masih korupsi, contoh gitu ya. Biar kita terbawa. Jadi perilaku yang sedang kita jalani sholat harus dibawa ke di luar sholat. Sholat itu apa sih? Kita kan sholatnya inna sholata nusuki wa mahyamati lillahi rabbil alamin, bagi Allah kan. Hidup dan matiku hanya untuk Allah. Berarti di luar sholat pun kita tetap hidup dan mati karena Allah. Itu maksudnya. Paham nggak? Insya Allah. Lanjut. Nah, inilah termasuk orang yang selalu berzikir kepada Allah, ingat kepada Allah. Kemarin kan sudah jelaskan di kitab Adkar itu. Sholat juga makanya zikir. Secara otomatis kalau dia sholatnya benar,
mesti akan mencegah kebaikan kemungkaran. Tapi kalau syaratnya masih belajar lecet, Barang bolong. belum ya enggak. Gitu, ya. Nih, iqamus shalah wa itau zakah, dan Muwehakun. yang ketiga memberikan zakat apabila orang punya harta yang sudah sampai nisab, sudah hak, itu udah hak. Untuk memberikan untuk fakir miskin dan memberikan zakatnya. Jadi bukan zakat fitrah aja. Zakat Bukan itu, zakat fitrah doang ya. iya, jadi zakat itu ada 6 macam. Contoh satu zakat mal, Zakat zakat mal. mal, ya, yuk. Ada zakat pertanian. Satu. Zakat pertanian apa? Itu harus pertaniannya berarti zakat padi gitu, gandum. Terus zakat buah-buahan seperti anggur sama korma. Harus zakat kalau udah satu nisab. Oh gitu. Nisabnya minimal kalau seperti padi ya minimal udah punya 8 kintal Sekali panen. sekali panen. 1 tahun itu umpama panen pertama 5 kintal, panen kedua 5 kintal, itu kan udah lebih 8 kintal. 1 tahun hitungnya. Terus ada zakatnya. Iya, zakatnya. 2,5%. Enggak. Zakatnya bukan, tergantung. Kalau itu Tergantung. entar tergantung nanamnya pakai siraman air yang ngambil dari irigasi atau dari menyewa gitu, atau kita tak ada hujan. Kalau tak ada hujan ya lebih ya mahal. Mahal lebih banyak. Tapi kalau kita nyewa airnya ya itu Ada lebih pembagian lagi ya. Gitu. Itu penjelasannya ntar banyak. Terus ada zakat Terus zakat ternak seperti kambing, sapi, onta. Gitu. Kalau kita kan orang Indonesia ya kebanyakan punya kambing. Ya, Kambing itu minimal kita punya kambing 30 kambing atau 30, 100 kambing. bukan 40. Iya 40, misal 40 kambing. 40 wajib Zakatnya. disakatin berapa? 1. Potong. Dibagi. Ya dikasih aja kok. Pak itu mah terserah mau dipotong mau Intinya dikeluarkan ya. Dikeluarkan intinya. Sapi juga sama ya? Sapi sama. Kami minimal punya 30 sapi. Misalkan. Oh. Onta sama. Mas. Nah, ini kan tadi binatang ternak, pertanian, terus Mas. emas atau perhiasan, itu emas dan perak sama. Itu kalau sama, Terus, kalau udah 1 tahun ya? Ya iya semuanya 1 tahun. Kalau udah masuk 1 tahun kita punya emas, contohnya apa itu 100 gram, itu wajib zakat kan? 1 tahun, itu wajib zakat. Oh tahun kedepannya masih punya 1, ya aja. Uang 100 juta contohnya sama. Kalau punya uang disamakan kayak zakat emas lah. Berarti kalau semua ini udah mencukupi zakat, tapi orang Islam itu enggak zakat, dosa berarti ya? Ya dosa ya berarti istilahnya ya udah Islam abal-abal itu. Oh, itu ya. Iya. Enggak sesuai tuntunan ya? Iya. Enggak ngaji berarti? Nggak memenuhi ini sih kalau contoh melibet tadi punya 1 nisab gitu. Iya punya emas gitu, didiemin aja 2 tahun. Iya disimpan gitu. Oh itu wajib ya dosa ya. Terus harta dagangan, bisnis gitu. Harta bisnis. Dagang lah ya bisnis. Nah kalau karyawan pabrik, Kalian pabrik ya, itu kalau gajinya umpamanya itu kan sebenarnya kalau zakat itu zakat profesi ya. ya. Itu kan cuman karena sekarang dikiaskan gitu. Sama kalau kira-kira dibandingkan dengan hasilnya Setahun melebihi harga emas satu. silakan gitu. Harga emas berapa sih emasnya? Kalau berarti itu mah ini mah karyawan emasnya itu mah harta berarti mengeluarkan 2,5%. 2,5% setiap bulan ya. Sodako itu mah minimal gitu masuknya gitu. Banyak ya, zakat profesi kan sebutnya ya. Kalau emas berapa setahun ya? Mas, ya Yang nisabnya bukan setahun, ya, nisabnya ya. 100 gram, 100 gram. 100 gram. Ya katakanlah kalau 1 gram harga 1 juta, berarti kalau Punya uang 100 juta. 100 juta. Nah, kalau karyawan sebulan 10 juta, 15 berarti juta. setahun Udah dapat. 120 juta. Iya. Nah, berarti kalau itu udah wajib dong ya. Ya, iyalah, Cuma memang. kita dipukulnya setiap bulan 2,5% aja lah biar nggak berat gitu ya. Ya bagusnya ya setahun gitu. Setahun.
keburu Sekalian. buat beli sawah. Ya niat gak itu? Biasanya kalau karyawan nunggu setahun. Itu namanya zakat Ini. profesi. Kalau Berat. di sini masih dikasih belum nggak apa? Yang dijelaskan tadi zakat pertanian, Pertanian, terus peternakan, peternakan, emas. terus emas, terus zakat perdagangan, perdagangan, terus yaitu malurikas. Malurikas itu harta nemu lah, harta nemu, harta karun. harta karun. Ama masih ada zaman Ya sekarang. ada aja tuh ada. Pas Di nyangkul Kongo, di kebon Di gitu. Kongo itu gunung emas itu sekarang udah ditemukan gunung emas di Kongo. Akhir zaman berarti ya. Iya akhir zaman. Kalau di Itu Indonesia harta karun. makanya harta karun ada gitu. Saya belum Ada pernah nemu. penemuan batu bara itu kan terus harta karun juga itu batu bara sama emas. Oke lah. Banyak lah kayak gitu. Kalau harta karun malurikas atau nemu duit sekepok asal itu ya zakat. Paham? Insyaallah. Puasa Ramadan dan yang keempat puasa bulan Ramadan. Nih yang wajib rukun Islam deh zakat puasa bulan Ramadan. Puasanya di bulan Ramadan aja kan? Yang wajib. Iya ini yang wajib ini puasa Ramadan ini makanya ini somo Ramadan puasa bulan Ramadan ini. Ya ini termasuk rukun Islam. Sarannya apa? Harus balik, mampu, terus tidak haid dan nifas itu contohnya. Wajib puasa. Terus wahidul bait yang keberapa nih? 5. Kelima harus naik haji apabila Mampu. mampu di sini yaitu mampu segala-galanya. Walaupun kita punya uang bermiliar-miliar, tapi kita tidak mampu ke Mekah. Contoh kayak kemarin ada COVID kan nggak boleh dia, itu termasuk suatu penghalang. Iya. Walaupun kita wah udah bayar 1 miliar nggak bisa naik kapal nggak boleh gitu. Ya nggak bisa. Itu termasuk berarti nggak kewajiban. Gugur kewajiban. Gugur itu. kewajiban. Meskipun kaya gitu ya. Walaupun kaya. Satu. Atau kita udah ada kendaraannya, ada pesawat pada sono, ada begal di jalan gitu. Oh di sono lagi ada perang di Palestina itu suka kena tuh kalau kapal pesawat Indonesia lewat ditembak umpamanya. Itu termasuk suatu halangan bisa gugur. Jadi semuanya harus istilahnya mampu benar-benar kita ke sono. Memenuhi syarat semuanya. Memenuhi syarat. Oh duit banyak, pesawat banyak, tapi giliran ngurus ini kakak segala macam di sini nggak diizinin ya sama itu. Iya. Sebenarnya walaupun kita nggak punya apa-apa, tapi sama mau jalan naik haji mampu nggak apa-apa ya berarti Mas. Paham? Insyaallah. Ya, rukun yang kelima. Mas Dun, arkanul dah. Nanti lanjut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tapi jangan direkam lagi Mas.